Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal-soal UTBK. Kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang dianggap sebagai soal bocoran ya teman-teman. Katanya itu soal bocoran yang keluar di UTBK hari pertama, berarti hari ini gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas soal-soal ini, dan kebetulan sebenarnya soal-soal ini tuh udah tersebar di X ya, di Twitter gitu ya teman-teman. Nah sekali lagi yang perlu saya tekankan, ini bukan bocoran untuk soal hari kedua maupun hari ketiga dan seterusnya gitu ya teman-teman. Ini adalah soal yang dikatakan mirip seperti yang dikerjakan oleh teman-teman kita yang ujian hari ini. Nah tapi tidak ada salahnya kita pelajari soal-soal ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi UTBK berikutnya gitu ya. Karena biasanya antara hari pertama, hari kedua dan seterusnya dalam UTBK itu soalnya biasanya mirip-mirip, entah itu bacaannya ataupun angka-angkanya gitu ya. Jadi kita gunakan soal-soal yang udah tersebar di X atau Twitter ini sebagai bahan belajar kita ya. Sekali lagi ini bukan soal bocoran untuk hari kedua, hari ketiga sampai hari seterusnya. Jadi buat teman-teman yang bakalan UTBK untuk beberapa hari ke depan, semoga tetap semangat dan bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Dan untuk teman-teman yang hari pertama tadi udah ujian, semoga hasilnya bisa memuaskan dan teman-teman semua bisa lulus di PTN impiannya masing-masing. Oke, kita bahas soal penalaran matematika mulai dari teks pertama teman-teman ya. Nah di teks pertama ini kita diberikan pertemuan keluarga RT 9 itu dihadiri oleh 15 orang laki-laki ya teman-teman. Ini 15 orang laki-laki, ada 15 orang laki-laki dan 10 perempuan. Laki-lakinya ada 15, perempuan ada 10. Oke. Kemudian dikatakan di sini pada pertemuan ini setiap keluarga itu diwakili oleh satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi ada 3 ya yang bakalan dipilih teman-teman. Nah kita berikan pelambangan aja ini nanti. Ketua itu nanti sebagai huruf K, ketua sebagai huruf K, bendahara sebagai B, dan sekretaris sebagai S gitu ya. Nah 3 calon diambil di antara yang hadir. Jadi di antara total sebanyak 25 orang ini bakal diambil 3 calon ya, total ada 25, diambil 3. Nah pemilihan dilakukan secara acak. Oke, soal pertama, banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Jadi kita disuruh ngitung banyak cara memilih pengurus, tapi ketentuannya sekretarisnya itu harus perempuan. Jadi di sini nggak ada aturan untuk pemilihan ketua dan bendahara. Jadi ketua itu boleh laki-laki, boleh perempuan, bendahara juga boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang harus perempuan di sini adalah sekretaris, diberikan ketentuan gitu ya teman-teman. Nah jadi ada beberapa kemungkinan nanti yang bisa terjadi dalam pemilihan ini. Kita anggaplah ketua itu K, bendahara itu B, dan sekretaris itu S. Nah beberapa kemungkinannya itu adalah, pertama bisa jadi ketua terpilih itu adalah laki-laki, bendahara laki-laki, tapi sekretarisnya perempuan sesuai dengan permintaan soal ya, sekretarisnya wajib perempuan. Nah yang kedua, ketuanya itu masih laki-laki tapi bendaharanya perempuan, sekretarisnya tetap perempuan. Dan yang ketiga, kemungkinan ketiga itu ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Kemungkinan keempat, ketuanya perempuan, bendaharanya perempuan, sekretarisnya juga perempuan. Nah ini kita hitung banyak kemungkinannya dengan menggunakan aturan pengisian tempat gitu ya teman-teman. Jadi kita hitung berdasarkan berapa banyaknya laki-laki dan perempuan yang tersedia. Nah untuk milih ketua itu kalau dia laki-laki, untuk kemungkinan pertama ya, berarti yang bisa berkesempatan menjadi laki-laki itu adalah keseluruhan laki-laki sebanyak 15 orang. Berarti 15. Nah yang menempati bendahara juga laki-laki, berarti ada sebanyak 15 dikurangin 1. Karena 1 orang yang tadi udah dipilih sebagai ketua, berarti 15 kali 14 ya. Selanjutnya dikalikan sama banyaknya kemungkinan memilih perempuan. Nah perempuan kan belum ada dipilih dari tadi ya, berarti keseluruhan perempuan bisa berkemungkinan menempati posisi sebagai sekretaris. Berarti ada 10 kemungkinan. Ini tinggal kita kalikan ya teman-teman. 15 kali 14 kali 10, dapatlah kita 2100. Nah lakukan hal yang sama untuk kemungkinan kedua, 3 dan 4. Nah kemungkinan kedua laki-laki berarti 15
milih perempuan belum dipilih sama sekali, berarti masih lengkap, ada 10. Kemudian dipilih lagi perempuan, tadi udah kepilih 1, berarti sisa 9. Nanti kita kalikan 9. 15 kali 10 kali 9 dapatlah 1350. Nah, untuk kemungkinan ketiga, ketuanya perempuan, berarti 10 kemungkinannya. Bendaharanya laki-laki belum diambil, berarti 15 gitu ya. Kemudian sekretarisnya perempuan lagi. Tadi 1 udah dipilih sebagai ketua, berarti sisa 9. Kita kalikan lagi ya teman-teman. Dapatlah 1350. Nah, yang keempat, ketuanya perempuan, bendaharanya perempuan, sekretarisnya juga perempuan. Berarti mulai dari yang pertama kemungkinannya 10, udah kepilih 1 sisa 9, udah kepilih 1 lagi sisa 8. Berarti tinggal kita kalikan. 10 kali 9 kali 8 dapatlah 720. Nah, semuanya kita jumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan nanti akan dapat nilai sebesar 5.520 gitu ya. Nah, jadi ada sebanyak 5.520 kemungkinan kalau mau memilih dengan aturan pengurus dengan sekretarisnya wajib perempuan. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya masih menggunakan bacaan yang sama. Di sini kita diminta untuk menjawab suatu pertanyaan, ya. Pertanyaannya, untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Nah, peluang yang terpilih keempatnya perempuan adalah berapa, gitu ya. Nah, sini yang teman-teman perlu hati-hati. Yang diminta itu adalah peluang. Nah, ingat rumus peluang suatu kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampel, gitu ya. Nah, kejadian kita kali ini kita tuh diminta untuk memilih 4 orang, gitu ya. Kita diminta untuk memilih 4 orang. Berarti NA-nya kita harus memilih 4 orang dengan aturan keempat-empatnya itu harus perempuan. Berarti pertama kita harus hitung NA-nya terlebih dahulu. Berarti NA-nya adalah memilih 4 orang perempuan dari berapa perempuan yang tersedia. Tadi di soal dikatakan bahwa perempuannya itu ada sebanyak 10. Perempuannya ada sebanyak 10. Berarti NA kita nanti cara menghitungnya itu adalah dengan menggunakan kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena dia tidak memperhatikan urutan. Nah, jadi perempuan yang terpilih ini bebas, perempuan yang mana saja. Ya, dia bisa menempati posisi apa saja, yang penting terambil 4 orang untuk bernyanyi, gitu ya. Nah, posisinya sama, makanya kita pakai kombinasi. Nah, untuk NA-nya berarti kita ambil 4 perempuan dari 10 perempuan tersedia. Berarti rumusnya kita gunakan 10 kombinasi 4 atau 10C4 gitu ya. Sementara NS-nya, ingat NS ini adalah keseluruhan sampelnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngambil 4 orang dari total 25 orang tersedia. 25 itu berarti gabungan antara laki-laki dan perempuan. Makanya NS-nya nanti kita hitung menggunakan 25C4 gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal hitung dengan menggunakan rumus kombinasi. Cukup teliti dan hati-hati dalam penjabaran faktorialnya gitu ya. Saya tulis di bagian samping, kita mau cari 10C4 dibagi dengan 25C4. Ingat rumus dari kombinasi, kalau ada N CK itu sama dengan N faktorial per N dikurangkan dengan K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Rumusnya gitu ya. Oke, jadi tinggal kita jabarkan menurut aturan ini. Maka nanti diperoleh 10C4 itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangin 4, kita langsung aja tulis nilainya sebesar 6 faktorial kalikan dengan 4 faktorial per, nah yang bagian bawah kita jabarkan juga 25 faktorial per 25 kurangin 4 dapat 21 faktorial kalikan dengan 4 faktorial. Nah, kebetulan di bagian atas dan bawah sama-sama punya 4 faktorial. Nah, ini bisa kita coret gitu ya. Coret. Berarti teman-teman tinggal jabarin yang 10 faktorial per 6 faktorial. Penjabarannya berarti jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial stop per 6 faktorial. Bagian bawah kita jabarkan. Bagian bawah kita jabarkan jadi 25
kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial stop per 21 faktorial. Jadi kita berhenti sampai bertemu dengan faktorial terdekat gitu ya. Cara pembagian faktorial ini bisa kita coret. Maka nanti bagian atas tinggal menyisakan angka 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 25 kali 24 kali 23 kali 22. Nah, ini teman-teman nggak usah dikalikan gitu ya. Teman-teman sederhanakan aja dengan membagi antara bagian atas sama bawah. 10 dibagi 5 dapat 2, 25 dibagi 5 dapat 5 gitu ya. Kalau ada yang bisa dibagi lagi terus teman-teman bagi gitu ya. 9 dibagi 3 dapat 3, 24 dibagi 3 dapat 8. Nah, 8 dengan 8 bisa dicoret. 2 dengan 22 dapat 11. Berarti bagian atas menyisakan angka 3 kali 7, yang bawah tinggal menyisakan 5 kali 23 kalikan dengan 11. Maka nanti akan diperoleh 7 kali 3 21, 5 kali 23 kali 11 nilainya adalah 1265. Jadi peluang yang terpilih keempat-empatnya itu adalah perempuan sebesar 21 per 1265. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang C.